gue lagi males juga jagain warung ya. Dulu tuh gue jagain warung itu ya satu, dulu belum banyak yang warung. Sekarang udah hampir semuanya tuh orang tuh di rumah tuh mau warung sama, tapi kan nggak gitu juga ya. Kalau misalnya orang nyari lagi usaha itu beda rezeki, beda pasar ya. Tapi gue gini ya, yang bikin gue tuh nggak semangatnya, dulu gue tuh bukan orang kaya gue ya, tapi gue tuh kalau ngeliatin orang tuh ya, kayak misalnya di sini di kampung yang tempat gue tinggal gitu, gue ngeliatin janda-janda yang udah pada jompo kayak gitu ya, ibaratnya ya duafa gitu ya, kayak gue kayaknya semangat gitu ya buat maksudnya nyariin dia duit gitu ya, nyariin mereka duit gitu. Gue kasih santunan kayak gitu ya. Kalau misalnya dari warung misalnya, gue kan semangat gitu ya, gue mau ngasih ini nih, mau ngasih janda-janda yang gimana gitu, yang udah tua-tua kayak gitu ya, dulu kayak gitu. Tapi makin kesini gue trauma ya. Kadang-kadang gue ngeliatin ibu-ibu itu, nenek-nenek itu trauma gue. Kadang-kadang ada yang ibaratnya di warung gue tuh ada yang mana ya ngomongnya ya, jadi intinya bikin gue trauma lah gitulah. Terus misalnya gibah kayak gitu, misalnya kalau misalnya gue nggak, ibaratnya gue nggak main atau gimana, gue main seperlunya ya, kan gue lagi usaha ya, masa nggak mungkin ya gue main. Gue tuh ibaratnya yang orang datang ke warung gue itu, gue fokus aja sama orang yang datang ke warung gue, yang berarti kan mereka tuh sayang, cinta sama gue. Jadi gue fokus untuk orang yang nggak pernah datang ke warung kayak gitu ya, yang nggak suka mungkin sama gue kayak gitu ya. Ya kenapa gue harus mikirin gitu ya, mikirin kalau misalnya kayak gitu kan ya. Jadi gue fokus sama orang yang masih sayang aja sama gue. Gue dulu kenapa nggak biarin gue aja gitu ya, maksudnya nyari uang, ibaratnya setahun apa berapa kali gitu ya, gue misalnya kayak sedekah atau infak, gue ngasih yang kayak gitulah. Pokoknya nggak biarin gue begitu. Ini kadang-kadang gue tuh dibikin capek, kadang-kadang gue tuh dijailin kayak gitulah. Kayak kadang-kadang lagi gue nggak pernah main, ngegosip atau gimana gitu ya, tiba-tiba orang tuh kalau ketemu gue ya berubah semua mukanya. Itu gue jadinya gue udah nggak semangat lagi buat ngasih yang kayak gitu. Jadi mendingan gue kasih ke yang kira-kira yang mata gue tuh pengen ngasih, hati gue pengen ngasih kayak gitu. Terus misal gue suka peduli sama anak yatim di kampung ini ya, tapi anak-anaknya itu pada suka nakal gitu ya, kayak pada suka disuruh mengganggu gua gitu. Kadang-kadang gua lagi istirahat, tutup warung, digedor-gedor. Kadang-kadang apa aja lah, kalau misalnya kayak gitu dirusak. Kadang-kadang apa gitu ya warung. Jadi gua tuh gimana gua mau semangat gitu ya, hidup gua tuh udah capek. Terus gua kadang-kadang gua nggak mau ngurusin yang kayak gitu ya, tapi kadang-kadang kalau keseringan juga ya, ibaratnya ya tetap aja nggak gue urusin, karena gue udah kadang-kadang tuh banyakan senangnya hati gue kayak gitu, karena gue nggak mikirin orang gitu, nggak ngurusin orang. Maksudnya kalau gue mikirin orang itu ya, misalnya kalau gue mau nolong orang tuh baru kan harusnya pantasnya begitu ya, kalau mau nolong orang tuh mikirin orang kayak gitu. Kalau ngurusin hidup orang jangan. Ini sebenarnya banyak ya yang suka ikut campur urusan gua, nenek-nenek, ibu-ibu di dekat rumah gua kayak gitu. Kadang-kadang tuh gua nggak suka ya, tapi gua diem aja gitu ya. Cuman yang bikin jahat itu kan kadang-kadang fitnah kayak gitu. Udah tahu misalnya kalau misalnya gua tuh kalau misalnya punya uang ya nggak pelit-pelit amat ya, pasti gua kasih. Kalau gua kasih berarti gua respect, tapi kalau gua diminta itu gua nggak suka ya. Jadi gua kalau misalnya gue suatu saat gue ngasih orang itu karena gue respect, tapi kalau gue nggak ngasih lagi berarti gue nggak respect kayak gitu ya. Kadang-kadang dipengaruhin orang, nggak boleh beli di warung gue ya, nggak apa-apa ya, jadinya kan gue nggak punya beban. Jadi gue gimana gue mau semangat gue kalau misalnya gue harus misalnya ngasih santunan lagi kayak gitu-gitu ya, misalnya apa atau anak yatim atau gimana. Gue capek gue yang kayak gitu ya, ibaratnya
nggak suka sama yang kayak gibah-gibah kayak gitu ya. Jadi gue nggak semangat lagi yang kayak gitu, harusnya biarin gue semangat ya kayak gitu. Terus kadang-kadang anak-anaknya nakalnya gimana ya, nakal yang di luar. Kadang-kadang nggak ke arah-arah kriminal kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang lagi usaha ya, gue usaha ratus-ratusan juta misalnya ya, ngisi sembako di warung ya kalau dulu ya. Terus tiba-tiba ada penghasut atau tukang fitnah yang biasanya diutangin terus susah bayar, atau enggak ngutang di sini beli di sana gitu ya, gak boleh ngutang lagi sama gua, biarin gak usah dibayar juga. Bukannya dia sadar gitu ya, tapi nanti jadi fitnah. Makanya kalau misalnya nggak punya masalah sama gua ya, nggak usah ikut-ikut kalau dipengaruhin orang kayak gitu ya, capek hidupnya. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya di kampung ini ya, orang tuh yang bermasalah sama gue tuh, yang langsung bermasalah sama gue ya, sebenarnya punya apa namanya kontak mata, ikatan batin kayak gitu ya. Dia kalau ketemu gue kadang-kadang menghindar, atau enggak caper, dia menghasut, bikin apa, jelek-jelekin gue. Sebenarnya kalau yang nggak pernah punya masalah sama gue, jangan mau dipengaruhin ya. Tapi kalau misalnya lu bisa dipengaruhi ya, rugi-ruginya lu juga ya, rugi-ruginya lu kayak gitu. Nah jadi kayak gitu aja, gue nggak tahu ngomong apa dari tadi ya. Jadi ini gue curhat aja, makanya gue sekarang udah males kayak gitu ya. Kadang-kadang gue tuh pergi berbulan-bulan kayak gitu, gue udah males juga toko. Kadang-kadang mungkin di sini gue udah nggak ada, kurang semangat gue untuk bisa bermanfaat buat warga sekitar ya. Tapi mungkin di tempat lain mungkin aja gue masih bisa bermanfaat buat orang lain yang bisa menghargai gue, yang bisa menghargai kayak gitu ya. Gitu. Jadi gimana gue mau semangat kalau misalnya ibu-ibunya gue nggak salah apa-apa, suka manyun, cemberut sama gue, suka gibah. Terus anak-anak apa namanya, anak-anaknya kayak gitu, anak kecilnya kayak gitu, suka disuruh gangguin gua. Gue pernah tuh nangkep anak kecil satu ya, kamu kenapa begini sama Ate, bilang gitu ya. Ini disuruh siapa, lari kabur kan kayak gitu. Itu apa, jadi kadang-kadang tuh di tempat gue tuh ya ada yang bermasalah sama gue tuh, yang misalnya punya utang, gue tagih nggak dibayar, terus dia fitnah kemana-mana, jangan beli di sini, jangan beli di situ, jangan beli di warungnya si atau tidak gitu ya. Terus kadang-kadang itu ada juga ya yang maling HP tetangga gue, tapi gue nggak pernah gue ngomong sepatah kata pun ya. Gue tadinya gue mau laporin dia ke polisi biar didatengin, biar kapok gitu maksudnya ya. Tapi gue masih punya hati, biarlah dia tahu, gue tahu, bilang gitu ya. Dan Allah yang tahu kayak gitu ya. Gue berharap dia minta maaf sama gue, atau enggak dia sadar kayak gitu ya. Tapi ini nggak mungkin, dia tuh kayaknya menghasut gini ya. Enggak lah, ruginya dia sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau nggak punya masalah sama gue, jangan mau ikut-ikut dihasut ya, atau ikut-ikut di fitnah kayak gitu ya. Kecuali kalau memangnya gue tahu ya satu-satu orang yang punya masalah sama gue. Tapi kalau misalnya lu benci sama gue, alasannya apa coba? Kalau misalnya gue ngelihat orangnya, oh ini circle orang ini gitu. Kalau misalnya gue nggak mau main gitu ya, bukan berarti gue tuh nggak mau main, nggak mau sosialisasi, nggak mau gimana ya. Gue sosialisasi tuh udah sering ya, sosialisasi di kampung ini ya, sampai gue tahu satu orang kayak gimana ya. Jadi kadang-kadang ada yang bikin gue kapok, gue nggak mau lagi, gue trauma main gitu ya. Gue nih sekarang nih trauma sama anak kecil, trauma sama ibu-ibu, trauma sama kondangan gue ya, tinggal di kampung ini ya. Terus trauma sama kalau misalnya ada orang pergi meninggal, gue trauma tuh yang kayak gitu. Soalnya gue pernah dapat perlakuan yang nggak enak kayak gitu. Nah jadi kayak gitulah, gue nggak tahu gue ngomong apa dari tadi. Jadi maafin gue ya.